Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada seluruh jemaat setia pendengar firman lewat lembaga Antoni Chang Ministry Internasional, Latsmi. Ibadah Latsmi hari ini temanya adalah kedewasaan rohani bagian ke-25, kontemplasi bagian ke-51. Dan firman Tuhan hari ini kita ambil dari satu bagian saja, yaitu dari kitab Roma pasal 7 ayat 14 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang mari jemaat, kita tunduk kepala, kita doa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang Tuhan, Roh-Mu bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, memberi ia hikmat dan bijaksana yang datangnya dari Tuhan untuk menguraikan firman Tuhan ke dalam bahasa yang paling sederhana, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Tuhan, firman-Mu bekerja di hati kami, membawa kami ke dalam suatu perubahan hidup, membawa kami berduka cita rohani untuk hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, banyak yang harus diperbaharui dalam setiap hidup kami Tuhan, supaya makin hari makin berkenan kepada Engkau.
urapi setiap kami Tuhan. Kami siap hati, kami siap pikiran, kami siap iman untuk diberkati. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian. Apa kabar? Saudara-saudara sekalian, tema kita hari ini adalah kedewasaan rohani bagian ke-25, part 25. Kontemplasi bagian ke-51, 51. Dan firman Tuhan kita ambil dari kitab Roma pasal 7. Saudaraku ya, kitab Roma pasal 7 ayat 14 sampai 25. Nanti kita akan melihat ke bagian ayat yang sudah kita baca. Sekarang mari saudara-saudara sekalian konsentrasi. Saudara-saudara sekalian, tema kedewasaan rohani sudah sampai di seri yang ke-25. Sama dengan tema-tema seri kedewasaan rohani yang sudah lewat, saudaraku. Hari ini, tema hari ini, kedewasaan rohani part 25, kita bicara tentang berduka cita rohani. Berduka cita rohani. Tentunya, saudaraku, ingat kembali, sesuai yang saya katakan setiap kali dalam ibadah tentang kedewasaan rohani. Khotbah hari ini pasti berintegrate dengan 24 khotbah kedewasaan rohani yang sudah lewat. Dengan 24 seri khotbah kedewasaan rohani yang sudah lewat. Dan juga berintegrasi dengan khotbah tema kecil-kecil yang ada di YouTube channel saya. Sekitar ada 350 tema, saudaraku. Oke? Saudara perhatikan. Kemudian kita pakai frame of thinking-nya, kita pakai frame of thinking-nya, kita pakai integrative thinking. Dan level berpikirnya, tingkat kemampuan kita berpikirnya, kita pakai level analisa menuju sintesa. Analisa menuju sintesa. Oke, saudaraku, jelas ya? Dan ini sebagai suatu hal yang selalu kita katakan, Alkitab menjadi basic bagi pertumbuhan rohani kita. Sumbernya di kebenaran yang kita percaya adalah firman Allah, yang akan mempengaruhi kepada arah ke atas pertobatan kita, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang di atas 2 poin. Dan ke sebelah kiri 2 poin, pengenalan kepada Tuhan dan pengenalan kepada diri. Kemudian sebelah kanan 3 poin, Christian worldview, cara pandang Kristiani terhadap semua dimensi kehidupan. Yang kedua tentang faith in Christ, iman kepada Yesus Kristus. Dan yang ketiga tentang intimacy with God, kedekatan dengan Tuhan. Kemudian yang bawah adalah mengenai kita punya heart and mind. Jadi keseluruhan itu akan bergerak dipengaruhi oleh kebenaran. Oke jemaat, khususnya tema hari ini, ketika kita berbicara mengenai tentang berduka cita rohani, pasti dia akan sangat berkaitan kepada yang sebelah kanan itu. Yaitu tentang 2 poin itu. Knowing God and knowing self. Nah, ketika kita berbicara mengenai berduka cita rohani, fokusnya pasti tentang self. Oke? Sekarang saudara menyimak. Saya akan lanjutkan pelan-pelan. Kita akan mulai. Saudara-saudara, konsentrasi. Karena kalau saudara tidak konsentrasi, saudara tidak bisa memahami khotbah ini dengan baik. Oke? Perhatikan step by step. Saudara-saudara sekalian, berduka cita rohani atau spiritual grieving, atau di Alkitab pakai istilah duka cita menurut kehendak Allah. Oke? Duka cita menurut kehendak Allah. Saudara-saudaraku, ketika kita membahas tentang berduka cita rohani itu, fokusnya bukan ke orang lain. Fokusnya bukan kepada perbuatan orang lain kepada kita. Bukan. Fokusnya bukan penderitaan kita alami karena dari orang lain. Bukan. Itu sudah saya bahas di tema-tema lain. Kita menderita karena dosa orang lain, itu tidak kita bahas. Jadi ketika kita bicara mengenai berduka cita rohani, kita bicara mengenai self-evaluation. Kita bicara mengenai evaluasi diri kita.
Poinnya itu ya, fokusnya itu saudaraku. Fokusnya tentang berduka cita rohani, tidak fokus kepada orang lain. Sama sekali tidak. Fokusnya adalah kepada diri kita, yaitu self-evaluation. Itulah yang akan membawa kita kepada suatu kedewasaan rohani yang makin hari makin baik. Kepada suatu self-evaluation yang pasti berkaitan relasinya dengan orang lain, relasinya dengan prestasi yang kita capai, relasinya dengan sin, itu sudah pasti. Nah, sekarang jemaat menyimak pelan-pelan saudaraku. Ketika kita bicara berduka cita rohani, konteksnya, fokusnya self-evaluation. Evaluasi diri kita, saudaraku. Begini, kita kasih satu pertanyaan sebagai suatu cara untuk supaya kita sadar kelemahan kita di mana. Kita berduka cita rohani di bagian yang mana, itu penting. Jadi harus ada satu kalimat tanya sebagai suatu kalimat indikator untuk menolong kita mengevaluasi diri. Oke? Kalimatnya begini. Apakah aku ada doing something wrong? Perhatikan pertanyaannya. Apakah aku ada doing something wrong terhadap relasi saya dengan orang lain, terhadap pencapaian prestasi yang sedang saya lakukan, terhadap masalah dosa? Itu caranya, saudaraku. Oke? Perhatikan. Jadi ketika kita bicara mengenai berduka cita rohani, fokusnya kepada self-evaluation, bergerak ke 3 arah. Arah pertama orang lain, arah kedua pencapaian prestasi manusia, arah ketiga bergerak kepada tentang dosa. Clear? Jelas? Baru kita akan lanjut. Saudara perhatikan. Saya berharap penjelasan sampai saat ini jelas bagi saudara untuk melihat penjabarannya. Oke, saudaraku, perhatikan. Kita lanjut. Tadi pertanyaan adalah, apakah saya ada doing something wrong terhadap 3 poin besar yang akan kita bahas. Pelan-pelan menyimak, saudaraku. Pertama, kita berelasi kepada relationship dengan orang lain dulu. Ingat ya, fokusnya diri ya. Bukan karena orang lain, dia begini terhadap saya, dia begini. Bukan, itu kita tidak bahas. Kita bahas kita perlakuan diri kita terhadap orang lain. Itu poin pertama. Perhatikan. Saya pakai contoh-contoh yang bagus. Dengan jemaat dan juga kehidupan saya. Perhatikan. Gimana hubunganmu dengan istrimu? Bagaimana hubunganmu dengan suamimu? Bagaimana hubunganmu dengan anak-anakmu? Bagaimana hubunganmu dengan teman-teman sekerja? Hubungan dengan teman-teman sepelayanan? Apakah engkau dan aku melakukan sesuatu yang salah, doing something wrong terhadap mereka? Itu pertanyaannya. Pak Pendeta, saya selalu memperlakukan suami saya dengan tidak benar. Aku rasa saya doing something wrong. Nah, itu dia. Pak Pendeta, saya merasa saya kurang fair terhadap anak saya. Padahal seharusnya tidak boleh begitu saya terhadap dia. Itu you sadari something wrong. Yang you doing something wrong. Sebenarnya saya tidak boleh seperti ini terhadap istri saya. Saudara sadar bahwa itu wrong. Saudara sadar bahwa itu tidak benar. Saya tidak boleh memperlakukan atasan saya, bawahan saya dengan cara seperti ini. You sadar, you realize bahwa saudara sedang melakukan sesuatu yang wrong terhadap mereka. Nah, itu poin pertama, saudaraku. Kalau saudara sadari itu, maka muncullah spiritual grieving. Muncullah berduka cita rohani. Muncullah, saudaraku, duka cita menurut kehendak Allah. Munculnya bagaimana, Pak Antoni? Perhatikan. Ini sudah harus tema yang ke-25 ini, saudaraku, kontemplasi yang ke-51 itu harus direct ke dalam dunia kontemplasi. Kontemplasi adalah perenungan yang mendalam tentang
realita kehidupan yang kita jalankan sehari-hari, saudaraku. Kontemplasi adalah perenungan yang mendalam tentang semua aspek kehidupan yang sedang kita arungi dalam kehidupan ini. Oke? Jadi duka cita rohaninya apa, Pak Pendeta? Waktu saudara duduk tenang 10 menit di kantor, 15 menit lagi ngopi, 25 menit lagi duduk santai di rumah. Saudaraku, kontemplasi itu muncul begini jadinya. Tuhan, kok aku perlakukan suamiku begitu terus ya? Kok aku seperti itu orangnya, Tuhan? Kok enggak tumbuh-tumbuh rohani saya ya, Tuhan? Nah, itu dia. Tuhan, kenapa saya bersikap kepada mama saya seperti itu ya? Saya tidak showing respect kepada mama. Itu dia. Waktu you kontemplasi itu. Spiritual grieving, berduka cita. Kenapa ya Tuhan? Dengan papa saya itu saya tidak bisa hargai. Kita tidak bicara mengenai kesalahan papa. Kita bicara kita punya self dulu, diri kita. Kok saya seperti ini ya? Terlepas dari papa buat apa, kok saya sama sekali tidak bisa hargai papa. Bagaimanapun kan dia papa saya. Begitu. Oke? Family, keluarga, teman. Spiritual grievingnya harus ada di situ. Kenapa ya Tuhan? Aku sulit bersahabat dengan banyak orang. Kalau saya pergi ke satu tempat, bergaul dengan orang, agak lama dikit, saya gegeran sama orang. Saya tidak pernah cocok sama orang. Kenapa ya Tuhan? Something wrong with myself. Ada sesuatu yang salah ini dalam diri saya. Itu namanya berduka cita rohani. Tak pernah tumbuh rohaninya dalam hal poin satu itu. Yuk perlakuan istrimu itu sesuka hati. Yuk perlakukan suami itu sesuka hati. Memperlakukan keluarga kita itu ya, seperti kerja paksa. Kok saya begitu ya Tuhan? Itu berduka cita rohani, saudaraku. Ini baru poin pertama. Saya berhenti sebentar. Coba saudara lihat diri saudara masing-masing. Saya sadar, Pak. Saya mestinya tidak boleh begitu. Tapi kok aku do it and do it and do it again ya? Nah, dalam hal seperti saudaraku, duka cita rohani harus terjadi. Meratapnya bukan kepada orang lain, meratapnya kepada Tuhan. Duka cita rohani artinya berduka cita karena kehendak Tuhan itu, kamu tidak boleh seperti itu. Oke? Pelan-pelan. Ini baru poin pertama. Kok aku begitu ya Tuhan? Ada something wrong yang sudah menjadi suatu kebiasaan yang saya praktekkan dalam hidup ini. Ya kan? Dalam relasinya dengan orang lain. Saya seharusnya tidak boleh seperti itu menjadi anak Tuhan. Mestinya saya menjadi terang dan garam dunia. Tapi kok aku tidak ya? Kok sifat saya destruktif ya Tuhan? Kok sifat saya itu kecenderungannya melukai, kecenderungannya menghancurkan orang lain ya? Saudara harus sadar dalam hal ini. Kalau saudara pribadi seperti itu. Berduka cita rohanilah. Oke. Poin kedua. Tadi, apakah saya melakukan doing something wrong yang relasinya dengan orang lain? Siapapun mereka. Yang kedua, apakah saya doing something wrong yang berkaitan dengan pencapaian prestasi saya? Perhatikan. Pencapaian prestasi saya. Baik saudara yang sedang sekolah, yang sedang kuliah, yang sedang meniti karir, saudara yang sedang melayani, saudara yang menjadi pendeta, saudara yang berterjun di dunia politik, sosial, budaya, saudara yang menjadi seorang guru, menjadi dosen, ya, dalam bidang apapun, karir, prestasi yang sedang saudara raih itu, saudaraku, tanya itu. Apakah saya ada doing something wrong tentang proses mencapai prestasi itu? Caranya bagaimana untuk meraih prestasi itu?
good way atau wrong way. Itu harus sadar, saudaraku. Good way atau wrong way. Berapa bulan belakangan ini, saya melayani beberapa jemaat yang punya kasus berat-berat, saudaraku. Salah satu bisnismen, Pak Pendeta, kenapa yuk? Sudah lama saya berbisnis. Nah, untuk mencari bisnis yang baik itu karena bisnis saya adalah bisnis produksi massal mengenai tentang konsumsi makanan, minuman begitu, Pak Pendeta. Jadi untuk bisa berinteraksi dengan orang-orang yang ada hubungan dengan bisnis saya harus sama-sama entertain dengan mereka. Saya terlibat dalam obat, hubungan nafsu berahi yang tidak benar, berkaitan lingkungan yang tidak benar. Saya jalani seperti itu demi untuk mencapai prestasi perusahaan. Itu sudah tidak benar. Itu something wrong dalam hidup kita. Saudara harus menyimak poin ini. Apakah aku doing something wrong dalam pencapaian prestasi di bidang sekolah, kuliah, meniti karir, dalam bidang bisnis? Apakah saya doing something wrong ketika pencapaian itu dengan cara-cara seperti itu? Pasti wrong. Dan di situ harus berduka cita rohani. Kok saya seperti ini ya Tuhan? Buat apa prestasi yang kamu capai kalau cara mencapainya ternyata merusak diri sendiri? Buat apa, jemaat? Buat apa? Perhatikan, ini contoh kasus. Kuliah you benar nggak mencapai tingkat kuliah yang baik? Sekolahnya benar nggak? Kerjanya benar nggak? Cara kerjanya, doing bisnisnya benar nggak? Atau kita tukang tipu? Saudara perhatikan. Nah, kalau seperti itu, saudara berduka cita rohanilah. Karena kita sudah not on the track of God. Tidak di dalam tracknya Tuhan sudah. Ya berduka cita rohanilah. Ingat loh jemaat, jangan malah menjadi senang loh. Hati-hati. Nah sekarang lanjut sedikit. Pencapaian prestasi manusia itu, kan ada yang prestasinya bagus. Sukses, begitu. Nah di situ harus hati-hati. Orang sukses, saudaraku, bisa arogan sekali. Nah, di situ muncul duka cita rohani. Kok aku sombong sekali sekarang ya? Hati-hati. Itu kelihatan tuh, saudaraku. Atau saudara orang yang tidak mendapat prestasi, malah menjadi bisnis, pekerjaan, kuliah, ternyata jadi gagal. Bukan sombong, tapi menjadi minder. Kok aku menjadi orang yang sangat minder ya? Yang sangat rendah diri ya. Itu dua hal yang satu menjadi sangat arogan hidup ini, satu menjadi sangat merasa rendah diri dalam bidang bisnis dan juga dalam bidang sekuler, juga dalam bidang rohani. Dua hal itu. Coba perhatikan. Belakangan ini, saudaraku, saya 1 tahunan lah baru mulai khotbah lagi, saudaraku. Kan sebelumnya saya sakit. Operasi jantung lah, pendarahan mata lah, butuh berapa tahun saya rest, saudaraku. Jadi sekitar 1 tahunan sekarang ini, saudaraku, baru mulai pelayanan kembali. Mulai khotbah di gereja-gereja. Mulai bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan jemaat, bertemu dengan sama-sama pendeta. Saudara tahu apa yang saya temukan? Mari menyimak dengan baik. Saya menemukan beberapa hal. Berbincang-bincang dengan mereka, yang pendeta lah, yang jemaat lah, yang teman lama lah, saudaraku, begitu. Dalam bincang-bincang dengan mereka itu, saudara sekalian, saya menemukan satu. Ada orang-orang yang dulunya penuh kemunafikan. Hidupnya tidak bagus, saudaraku. Dulu saya kenal orang tuh hidupnya tidak bagus. Penuh kemunafikan. Cara bisnisnya, pelayanannya nggak bagus, saudaraku. Tapi belakangan ketemu sudah sekian tahun itu, saudara ya. Saya melihat cara dia bicara, pelayanan dia itu good. Ternyata orang ini signifikan pertumbuhan rohani, saudaraku. Kedewasaan rohaninya bagus. Itu satu. Yang kedua,
saya temukan juga ada orang yang dulunya rohani, dulunya bagus, saudaraku. Ya. Katakanlah pendeta. Dulu waktu ngobrol itu kerasa sekali ketulusannya, ya, sincere-nya. Kelihatan, saudaraku, kita nggak usah dibohongi dalam hal ini. Kelihatan sekali. Dulu kita punya teman-teman seperti itu. Tapi ketika sekarang ketemu, kaget saya. Kok sekarang kalimatnya berisi narasi-narasi kemunafikan. Narasi yang isinya penuh dengan arogansi. Kalimat-kalimat yang tahu sama tahu, kalimat yang tahu sama tahu, yang saya ngerti, kalimat-kalimat itu kalimat kemunafikan, hanya bersilat kata saja. Kok ini orang jadi begini ya? Cukup kaget, saudaraku. Dulunya orang nggak begitu. Kenapa bisa terjadi perubahan demikian besar? Itu sudah dua. Yang berikutnya, saudaraku. Orang saya ketemu, dulunya saya anggap sebagai bisnismen yang baik, orang yang rohani, yang cinta Tuhan, dari keluarga Kristen baik-baik, dari keluarga anak-anak Tuhan, orang-orang yang suka melayani. Tapi waktu ketemu, realitanya membuat saya sangat kaget. Ternyata selama ini, kerohanian yang dipraktekkan itu, saudaraku, adalah kerohanian yang palsu. Ternyata tidak seperti itu. Orang itu baru mengaku, udah sekian tahun hidup dalam dunia yang tidak benar. Penuh kepalsuan, penuh kemunafikan, saudaraku. Dulunya kelihatan saya pikir good. Ternyata setelah pengakuan itu baru saya sadar. Dunia yang kita hadapi perubahannya besar loh. Saya coba melihat seperti ini, cukup kaget, saudaraku. Cukup kaget. Dan saya cepat-cepat kontemplasi buat diri saya sendiri. Tuhan, apa saya ikut berubah ya? Atau aku masih seperti yang dulu ya Tuhan? Waktu Engkau panggil menjadi pendeta, ada air mataku, ada ketulusan untuk melayani, ada kejujuran untuk melayani umat, ada kesetiaan, ada hidup yang benar-benar ya, dipersembahkan untuk Tuhan. Apa saya masih seperti Tuhan? Saya cepat-cepat mengevaluasi diri saya. Saya cepat-cepat melihat ke dalam. Saya takut, saya ikut terbawa seperti arus seperti itu, saudaraku. Pencapaian prestasi manusia itu, baik di bidang rohani maupun di bidang sekuler, bisa menciptakan kesombongan hidup. Ya, hati-hati. Nah, kalau seperti itu, harus berduka cita rohani. Ternyata prestasi itu tidak membuat menjadi rohani, prestasi membuat menjadi sombong luar biasa. Menjadi seorang pelayan, menjadi seorang pendeta yang sudah lupa diri, saudaraku. Lupa diri. Kalimat yang keluar itu sudah bukan kalimat pendeta. Kalimat yang bersilat kata seperti businessman yang licik, saudaraku. I know that one. Bukan saya tidak tahu. Saya bisa rasa, saudara sekalian. Wah, ini bahaya nih kalau seperti ini. Ajabat sekarang menyimak dengan baik. Apakah engkau dan saya itu seperti itu? Menjadi orang sombong sekali pada saat you mencapai prestasi. Atau menjadi orang yang sangat rendah diri pada saat you tidak mendapat apa-apa. Pada saat you collapse. Pada saat kamu bangkrut. Pada saat kamu tidak sukses. Menjadi orang yang sangat rendah diri. Orang yang minder sekali. Itu pun bagian yang saudara harus berduka cita rohani. Tuhan, kok saya begini ya? Kok saya tidak tough ya Tuhan? Melewati dari kesulitan yang saya hadapi sekarang, kok aku sepertinya tidak menjadi manusia ya Tuhan? Itu harus berduka cita rohani. Dalam kesombongan kesadaran itu, saudara harus berduka cita rohani. Kok aku jadi sombong ya Tuhan? Saudara menyimak khotbah ini. Saudara simak enggak? Menyangkut relasi, apakah aku doing something wrong terhadap relasiku dengan orang lain? Apakah aku doing something wrong terhadap prestasi manusia di bidang sekuler maupun di bidang rohani? Berhasil timbul kesombongan, tidak berhasil menciptakan kerendahan diri yang amat besar, itu harus berduka cita rohani di situ. Oke. Sekarang poin ketiga, menyangkut masalah sin, dosa. Kalau menyangkut masalah sin itu, saudaraku,
pasti sudah berkaitan dengan khotbah saya, masih ingat? Tentang sinful nature and the work of Satan. Sinful nature and the work of Satan. Kalau tidak salah itu ada di Kedewasaan Rohani part 5, saudaraku. Bagian kelima. Menyangkut masalah power, money, and lust. Kuasa, uang, dan nafsu berahi. Itu dia. Itu perlu ada suatu berduka cita rohani tentang sin. Bisnismen yang saya ketemu, yang saya layani, saudaraku, hancur-hancuran. Karena berkaitan tentang ingin sukses, ingin punya power, ingin punya uang, mendapatkan penghasilan, dan lastnya nafsu berahi, saudaraku, dipuaskan secara liar. Hancurlah ini hidup. Ada nggak kesadaran berduka cita rohani di situ? Hati-hati poin ini, saudaraku. Hati-hati poin ini. Ini menyangkut masalah kekudusan hidup. Jadi saudara sekalian, terhadap yang saya sebutkan tadi itu, saudaraku, apakah kita aware dalam hidup ini? Sebagai pendeta, sebagai papa, sebagai istri, sebagai suami, sebagai mama, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pendeta, dengan semua yang Tuhan berikan kepada kita dalam hidup ini, sadarkah kita? Aware nggak kita? Apakah aku melakukan sesuatu yang wrong dengan semua yang saya jalankan ini ya Tuhan? Duka citanya rohaninya di situ. Kalau you temukan wrong itu, saudara perlu perhatikan tema ini dengan baik. Kalau tidak, saudaraku, kita akan ketinggalan jauh dalam masalah kedewasaan rohani. Karena kita sering akan beralasan. Ya semua orang juga begitu kok Pak Pendeta. Orang lain juga begitu. Ya kita kan manusia lemah. Ya nggak apa-apa. Jangan karena kita beralasan kita manusia lemah, semua orang seperti itu, kita harus ikut seperti itu. So what is the difference? Apa bedanya kita sebagai orang Kristen dengan orang yang tidak percaya Tuhan? Apa bedanya? Perikop yang kita baca tadi, saudaraku, Paulus sadar sekali, aku manusia berdosa. Sadar sekali dia. Kita pun sadar. Dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah. Dalam batinku, aku suka akan kebenaran. Tapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Aku ingin buat baik, tapi justru yang jahat yang aku lakukan. Itu harus ada spiritual grieving-nya di situ. Itu spiritual grieving, saudaraku. Paulus berduka cita rohani. Aku pengen buat baik. Kenapa justru yang jahat yang aku lakukan ya Tuhan? Harus ada kesadaran seperti itu. Sadar nggak kita, saudaraku? Pertanyaan saya. Jikalau saudara melakukan bisnis dengan cara entertain orang, ikut entertain tidak benar, saudaraku, itu pasti, saudaraku, bukan jalannya Tuhan. Sekalipun harus bisnis. Tidak selalu harus seperti itu. Pada saudara sukses menjadi orang besar, menjadi pendeta besar, menjadi pelayan hebat, menjadi businessman oke, menjadi suami istri yang diberkati Tuhan, kesombongan itu pun, saudaraku, harus ada suatu evaluasi dalam diri kita. Itu sudah doing something wrong. Iya. Itu akan membawa kepada kehancuran, saudaraku. Akan membawa kepada kehancuran. Saudara menyimak khotbah hari ini. Sadar betul nggak kita? Waktu kita kontemplasi, merenung lebih mendalam dengan semua yang Tuhan berikan kepada kita. Did I do something wrong? Ini suatu ketajaman kerohanian loh. Suatu evaluasi yang terus menerus loh. Supaya jangan kita terbuai. Supaya jangan kita lalai. Supaya kita jangan terlena. Suatu hari sadar, sudah telat men, sudah telat. Sekian puluh tahun rohani dipelihara, ternyata di dalamnya penuh kepalsuan. Buat apa? Sekian banyak harta yang diraih, ternyata di dalamnya caranya menghancurkan orang lain. Buat apa? Sekian tahun membangun rumah tangga, tangan sendiri yang meruntuhkannya dengan perceraian dan perselingkuhan. Buat apa? Sadar nggak kita itu?
belakangan ini melayani beberapa pasangan suami istri yang berselingkuh. Sadari nggak? Perselingkuhan itu menghancurkan rumah tanggaku. Kita tidak bicara karena jebakan, karena pengaruh, karena orang lain, itu nanti urusannya. Kita bicara ourselves. Kita bicara my self-evaluation. Kalau saya sudah punya suami, kenapa aku harus berselingkuh? Kalau aku sudah punya istri, kenapa aku harus berselingkuh? Duka cita rohani nggak di situ kita? Kita tahu that is wrong. Itu tidak benar. Saya ketemu satu pengusaha. Pak Antoni, kenapa? Saya sudah cerai. Ya saya sudah cerai Pak, anak-anak sudah besar. Bisnis saya maju sekarang. Nah, tapi karena kebutuhan Pak, saudara ngerti kan saya ngomongkan? Karena kebutuhan masalah lust, nafsu berahi, jadi saya hidup bebas dengan wanita si A, si B, si C gitu Pak. Karena kebutuhan hidup. Apakah hanya karena alasan kebutuhan hidup, kamu mencemarkan dirimu dengan hidup seperti itu? Sadarkah itu bahwa harus berduka cita rohani? Banyak orang tidak sadar karena memakai alasan seperti itu. Ya wajarlah sebagai suatu excuse karena kebutuhan Pak. Tidak ada rasa bersalahnya lagi. Dan di situ tidak ada duka cita rohani, hanya menikmati dan menikmati, tenggelam di dalamnya, tidak pernah bangkit, tapi merasa Kristen. Tiap minggu ke gereja. Jadi buat apa hidup ini? Duka cita rohaninya mati. Pasif saudaraku. Still going to the church. Tetap ibadah. Nyanyi, melayani, memberi persembahan. Tapi doing sin. Gak ada duka cita rohaninya. Apakah itu berkenan sama Tuhan? Sama sekali tidak. Saudara perhatikan hidup kita masing-masing. I don't know you. Tapi karena kita ada di khotbah seri kedewasaan rohani yang berkaitan dengan dunia kontemplasi, masing-masing kita harus sadari itu loh. Dengan kalimat tanya, apakah aku doing something wrong berkaitan dengan saya punya family, berkaitan dengan pencapaian prestasi sekuler maupun rohani, berkaitan dengan sin, apakah hidup saya sudah melahirkan suatu kesombongan yang besar, melihat orang lain, saya sudah sama sekali underestimate orang lain. Apakah di tengah kehancuran hidup saya sudah menjadi orang yang sangat rendah diri, bahkan sudah menuju kepada jurang depresi. Itu pun saudara harus berduka cita rohani. Kok begitu saya ya Tuhan? Pernah saudara bergumul seperti itu? Ini perlu suatu ketekunan, suatu ketajaman rohani untuk mengoreksi semua supaya kita bertumbuh. Kadang-kadang kita kalau tekun melakukan kontemplasi itu, kita sadari saudaraku. Bahkan kadang-kadang kita sangat berduka cita rohani. Tuhan, kenapa di bagian ini dalam diriku ini Tuhan nggak tumbuh-tumbuh Tuhan Yesus? Why? Nggak tumbuh-tumbuh Tuhan. Saya tidak bisa respect suami saya Tuhan. Kenapa? I try and try, tapi tidak bisa. Kenapa Tuhan? Kenapa saya ada seorang pribadi yang mudah sekali kakiku itu melangkah ke dunia yang pelampiasan nafsu berahi yang tidak benar. Kenapa Tuhan? Sekali melakukan terjadi penyesalan, tapi besok I do it and I do it again. Kenapa Tuhan? Saudara pernah seperti itu? Coba perhatikan diri kita masing-masing. Ini namanya berduka cita rohani loh. Suatu self-correction. Evaluasi diri yang benar-benar. Bukan palsu. Bukan pura-pura. Bukan sekedar lip service. Tapi suatu kedalaman di dalam hati. Meratapi. Bertanya sama Tuhan. Suatu tingkat kesadaran yang tinggi. I did something wrong dalam hidup ini. Oke? Kalau saudara mengerti khotbah saya hari ini, saudaraku, saudara baca Roma pasal 7 tadi itu, Paulus pun sama. Dia rasakan itu. Tapi dia tidak cerita dosa dia apa. Dia tidak cerita. Maka dia ngomong, manusia celaka aku.
Ya, dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Tapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jawabnya apa? Syukur kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Berduka cita rohanilah. Berharaplah kepada Tuhan. Belajar untuk berduka cita sesuai kehendak Allah. Karena Tuhan ingin itu, supaya ada duka cita rohani sesuai kehendak Allah itu melahirkan suatu pertobatan sejati, melahirkan suatu perubahan hidup, melahirkan suatu kedewasaan rohani, saudaraku. Itu duka cita menurut kehendak Allah. Spiritual grieving. Will you? Ini muncul, kalau sudah dengar khotbah gini, muncul beberapa tipe manusia di antara kita, saudaraku. Satu, dalam pikirannya, nggak pusing lah Pak, semua orang begitu kok, capek saya mikirin begitu Pak. Ada orang jenis seperti itu, ada. Go on. Orang kedua, saya sadar Pak Pendeta, saya sadar sekali itu. Saya sadar itu tidak benar. Kadang saya nangis Pak, tapi sadar saja tidak cukup. Setelah sadar, tidak berdaya. Terus-menerus tenggelam dalam perbuatan itu terus, saudaraku. Dari tahun ke tahun. Sadar saja tidak cukup. Tidak ada suatu kemauan untuk berubah. Orang begitu ada nggak? Itu jenis orang kedua. Ada. Jenis orang ketiga, saudaraku. Sadar dan berduka cita rohani. Mau fight untuk hidup. Untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ada 3 orang jenis seperti itu, saudaraku. Dan kalau kita tidak praktekkan hidup dengan baik, maka muncullah jenis orang keempat. Apa itu Pak Pendeta? Orang itu ternyata butuh hukuman dari Tuhan dulu, baru terjadi suatu duka cita rohani. Orang-orang demikian ternyata butuh cambuk dari Tuhan dulu. Butuh pukulan yang berat dari Tuhan dulu. Butuh dibuat Tuhan menjadi tidak punya apa-apa. Butuh dibuat Tuhan menjadi hopeless, habis-habisan. Baru dia bisa melihat kebesaran Tuhan itu. Baru bisa berduka cita rohani. Saya berharap kita jangan ada di bagian orang keempat. Tapi kalau itu terjadi kepada engkau, dengarlah khotbah hari ini, saudaraku. Cepatlah berubah. Selagi kesempatan masih ada. Terkadang Tuhan menggunakan cambuk itu. Alkitab mengatakan seorang bapak yang baik menghajar anak-anaknya. Terkadang Tuhan memakai cambuk untuk membawa anak-anaknya kembali ke jalan yang benar. Kembali on the track-nya Tuhan. Walaupun sakit hajaran itu. Walaupun hajaran itu sangat melukai, menghancurkan. Tapi tujuannya ada suatu kebaikan. Ada suatu duka cita rohani dalamnya. Menuju suatu perubahan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saudara dengar khotbah hari ini. Perhatikan hidupmu. I don't know you. Jadi khotbah hari ini perlu suatu ketajaman untuk melihat semua aspek, saudaraku. Semua hal. Jangan dianggap sepele. Jangan dianggap nggak apa-apa lah Pak. Ya begitulah kan manusia Pak. Ya nggak apa-apa. Orang jangan dianggap seperti itu. Itu bukan kedewasaan rohani, saudaraku. Bukan. Itu rohani biasa. Itu bukan kedewasaan rohani, saudaraku. Itu pemalsuan rohani. Itu pura-pura rohani. Oke. Perhatikan bagaimana kita hidup. Ada suatu perlungan diri yang dalam. Our self-evaluation. Berinteraksi dengan Tuhan. Spiritual grieving. Duka cita menurut kehendak Allah. Aku ini loh Tuhan. Kenapa saya tidak bisa berubah ya Tuhan Yesus? Tolong saya Tuhan. Oke. Saya berharap saudara menyimak khotbah ini dengan tepat. Siapapun kita. Sekalipun kau pendeta. Ya. Kau mahasiswa teologi ya. Dengarkan khotbah ini. Jangan pura-pura rohani. Saudara kita pikir. Setelah kita pegang Alkitab kita jadi makhluk suci. Tidak. Kita bisa pakai Alkitab ini saudaraku. Menjadi topeng untuk kehancuran hidup kita. Kita bisa memanfaatkan Alkitab ini. Bagi kepentingan kita. Muncul arogansi yang besar. Hati-hati. Hati-hati. Saya temukan itu banyak saudaraku. Dulu teman-temanku itu tulus. Sincere. Sekarang sudah enggak. Enggak saudaraku. Sudah
terbawa oleh arus dunia, terpengaruh. Bawa firman ini pulang, saudaraku. Lihat diri kita masing-masing. Perlu suatu perubahan yang signifikan di tengah dunia yang sudah porak-poranda ini, saudaraku. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menggarami dunia ini? Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menerangi dunia ini, saudaraku? You and me. Oke? Mari kita tunduk kepala sebentar. Saudara-saudara sekalian, lihat dirimu masing-masing. Apa yang saya jabarkan hari ini, contoh-contoh yang saya paparkan adalah suatu fakta realita kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Di tengah kesuksesan, di tengah kesulitan, di tengah kebangkrutan, di tengah kekecewaan, di tengah kegagalan, dan juga di tengah-tengah berelasi dengan banyak orang, dan juga ketika berinteraksi dengan masalah power, money, and lust. Perhatikan hidupmu masing-masing. Berduka cita rohanilah untuk hal-hal yang you sudah sadar. You do it wrong. Berubahlah selagi kesempatan ada. Jangan tunggu sampai besok. Jangan ditunda-tunda. Jangan tenggelam di dalamnya. Nanti kamu tidak jadi siapa-siapa. Waktu kamu sadar, kau sudah tua. Waktu kamu sadar, waktumu sudah habis. Waktu kamu sadar, orang sudah jauh kemana-mana. Kamu ketinggalan begitu jauh. Waktu you sadar, rohanimu jauh sekali dari teman-teman lamamu yang sekarang sudah kemana-mana rohaninya. Doa masing-masing. Jangan terlena. Jangan terbawa arus dunia ini. Simak khotbah ini. Buat suatu kepekaan rohani, ketajaman rohani. Suatu Christian worldview yang baik untuk melihat semua dimensi kehidupan. Menciptakan suatu self-evaluation. Suatu duka cita rohani kalau ada sesuatu yang wrong dalam hidup kita, yang kita praktekkan terus-menerus dan tak pernah tumbuh-tumbuh rohani kita. Tuhan, inilah kami. Kau lihat hati kami, Tuhan. Tuntun jalan kami. Jikalau pikiran kami jahat, bawa kami kepada pikiran yang benar. Jikalau jalan kami serong, bawa kami ke jalan yang kekal, ya Tuhan. Lihat setiap hidup kami. Jikalau kami doing something wrong dalam hidup kami, Tuhan, buat hati kami berduka cita rohani. Suatu pertanda Tuhan care. Suatu pertanda mengharuskan kami berubah kehidupan. Tuhan tolong setiap jemaatmu yang sedang tertunduk, tanganmu, urapanmu, kasihmu menyertai mereka. Letakkan tanganmu di pikiran mereka, ya Tuhan. Letakkan tanganmu di hati mereka, ya Tuhan. Meteraikan firman ini menjadi suatu perubahan hidup dalam hidup jemaat, ya Tuhan. Berkati di tengah semua kesulitan tantangan mereka hadapi. Buka jalan, ya Tuhan Yesus, untuk semua kesulitan hidup mereka, supaya mereka melihat kebesaran-Mu. Dan berkat ini turun atas jemaat. Kasih daripada Allah Bapa dari surga turun atasmu. Yesus Kristus adalah gembala yang baik, pemelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus selalu mengingatkan engkau akan kebenaran untuk hidup seturut dengan firman sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan datang kembali menjemput kita setiap orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.